Indonesia punya peserta haji paling banyak di dunia, yakni dengan kuota mencapai 221.000 jamaah. Hal itu tentu berbanding lurus dengan banyaknya keuangan haji yang harus diurus. Pemerintah lalu membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk mempertanggungjawabkan keuangan haji. Saya yakin dan percaya bahwa selama ini investasi yang telah dilakukan itu sejauh ini memang berbasis instrumen-instrumen keuangan yang relatif secara resiko itu rendah. Biarlah bangsa ini terus bergerak, terus meyakini prosesnya untuk, atau bahasanya tadi continuous improvement, untuk bisa mendapatkan satu sistem layanan yang sedemikian rupa memberikan manfaat terbesar bagi jamaah. Pada 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan 44 poin rekomendasi kepada Kementerian Agama terkait pengelolaan dana haji. Poin itu ditujukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan haji, termasuk efisiensi biaya, transparansi pengelolaan dana, dan pemantauan penggunaan dana haji. Langkah-langkah yang dilakukan BPKH selama ini sudah lumayan, sudah cukup bagus ya, tetapi mungkin kita masih memerlukan pengembangan lebih besar nanti ke depannya. Nah, dengan cara seperti apa ya nanti kita lihat bersama lah. Karena saya sih melihat bahwa potensi yang seharusnya masih dikembangkan lagi BPKH ini masih ada beberapa. Masih ada peluang-peluang bisnis yang lebih strategis yang mungkin bisa diambil alih, mungkin bisa ditilik oleh BPKH. Nah, ke depan ini jangan sampai nanti menyanyiakan peluang kesempatan ini untuk tidak dimanfaatkan, sehingga nanti berpengaruh pada tingkat produktivitasnya dana-dana besar BPKH ini. Ya, bahkan kalau kita seharusnya mendapatkan keuntungan tapi tidak mendapatkan keuntungan, bukan hanya membazir, bisa jadi dosa juga gitu ya. Maka itu timbullah pemikiran teman-teman, terutama DPR juga pada waktu itu, lebih baik kita kelola dana haji ini dalam satu lembaga khusus ya, bebas dari intervensi menteri, bebas dari intervensi macam-macam, tapi itu betul-betul diupayakan dilembagakan secara profesional. Kita diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI setiap tahun. Di mana tadi saya sampaikan kita mendapatkan wajar tanpa pengecualian selama 6 tahun berturut-turut. Itu yang pertama. Yang kedua, DPR, Komisi 8. Mereka mengawasi dengan ketat apa yang kita lakukan. Bahkan dengan melihat apa yang telah kami lakukan, ini justru men-trigger beliau-beliau ini untuk memperkuat BPKH agar bisa berjalan jauh lebih kencang lagi. Secara apa? Aturan dan regulasi tentunya. Bagaimana meningkatkan pemanfaatan dana haji itu sehingga mendapatkan benefit yang lebih besar. Tidak hanya artinya ditaruh di bank, sudah seperti yang lalu kan, bagi-bagi di bank aja, kemudian itulah hasilnya. Nah, tentu itu kan tidak sangat efektif untuk meningkatkan penghasilan apapun pemanfaatan dari dana haji itu, sehingga bisa meningkatkan hasil kan yang dapat dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya haji yang harus dibayar oleh calon jemaah haji.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi penggunaan dana BPIH, dan kemaslahatan umat Islam. BPKH dibentuk untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan produktif. Nah, KPK memahami itu. Pengertian dilindungi itu jangan sampai penyelenggaraan haji itu, baik penyelenggaraan teknisnya, manajemen yang berkaitan dengan teknis operasional, persiapan maupun sampai di tanah suci sana, sejak tiba di Riyadh, Madinah, Mekah, dan terus sebagainya. Itu betul-betul clean and clear secara manajemen, artinya bersih secara akhlak, etika, dan transparansi manajemen penyelenggaraannya. Jangan sampai kemudian timbul minimal konflik of interest, mencari keuntungan. Apalagi dengan cara-cara yang minimal manipulasi, lebih dari itu korupsi. Itu jelas merugikan jamaah haji itu sendiri, tapi juga meruntuhkan marwah pemerintah melalui Kementerian Agama yang sampai hari ini diberi kewenangan untuk mengurusi haji itu. Nah, lalu pencegahannya kami melakukan satu kajian. Kajian itu dengan teman-teman di BPKH waktu itu. Garis besarnya kajian itu, KPK memberikan satu perspektif. Ini loh, sebaiknya gini. Jangan sampai terjadi lubang sekecil apapun juga yang nanti lubang itu bisa membesar. Timbulnya COI tadi, conflict of interest. Conflict of interest yang kemudian itu dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, abuse of power. Sebelumnya, Kementerian Agama menjalankan fungsi ganda dalam mengelola ibadah haji, yakni sebagai pembuat kebijakan dan operator ibadah haji. Sehingga membuat Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif untuk menyusun sebuah aturan yang memisahkan peran antara regulator dan operator haji. DPR waktu itu berkeyakinan dan ini harus diatur dengan undang-undang dan diatur oleh badan yang terpisah dari Kementerian Agama. Kenapa? Kementerian Agama itu sebagai fungsinya adalah fungsi pemerintahan, ya, tidak boleh berbisnis. Sedangkan mengelola dana haji ini kan ada unsur bisnisnya, walaupun prinsipnya nirlaba. Nirlaba bukan berarti tidak harus mendapatkan uang dari pengelolaan dana haji. Nirlaba itu dalam konteks bahwa dana haji ini tidak dibagikan. Itu maksud nirlaba. Tapi hasilnya itu dimanfaatkan untuk menambah subsidi yang harus dibayar oleh calon jemaah haji. Nah, ini yang kita pertimbangkan sehingga dengan dukungan semua fraksi akhirnya Undang-Undang BPKH ini akhirnya disahkan, kalau tidak salah nomor 34 tahun 2014 saat kami terakhir kali. Istrinya Pak Idris Manado. Kami melihat awal-awal berdirinya memang saya ikut juga hadir pada waktu itu ya sebagai Dirjen Bimas Islam. Memang ada wacana supaya pendanaan haji itu dikonsentrasikan di dalam suatu lembaga khusus ya. Karena kalau Kementerian Agama juga sekaligus sebagai operator terhadap pendayagunaan dana-dana haji yang jumlahnya besar itu, apalagi kalau kita di Kementerian Agama itu mungkin tenaga-tenaga profesional untuk berbisnisnya itu kurang. Sementara ini kan harus dana umat ini harus aktif ya kan,
dana umat itu tidak boleh pasif. Kan sayang loh kalau dana-dana sebesar itu pasif, itu kan nanti bisa termakan inflasi dan juga bisa terkena dengan berbagai macam tantangan-tantangan. Jadi memang uang itu harus bergerak. Karena kalau tidak menggerakkan dana yang besar itu kan namanya mubazir. Mungkin di kisaran 2012-2013 memang keluar fatwa di mana dana haji itu milik jamaah. Karena milkul jamaah, maka tasyaruf atau upaya kita dalam konteks mengelola dana haji memerlukan perizinan jamaah. Hal tersebut ketika diasumsikan bahwa, jadi mengindahkan pendapat tersebut, berarti seharusnya jamaah ketika menyetorkan uangnya itu konteksnya adalah berniat untuk investasi. Itu awal muasalnya, kemudian menjadi mendasari dasar pendirian BPKH. Namun karena ada bisnis proses yang sudah berlangsung sedemikian rupa dan seluruh bisnis proses tersebut disupport masing-masing oleh undang-undang yang perubahannya akan makan waktu, yang sangat sulit untuk kemudian mengindahkan hal tersebut. Maka perspektif yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa dia hanya ongkos naik haji, tidak ada niatan investasi, itulah yang kemudian punya arti berbeda ketika diasumsikan dia adalah investasi. Investasi itu tidak lahir pada saat jamaah menaruh uangnya, tapi lahir pada saat sudah terkumpul dalam sebuah institusi kelembagaan. Pada 2024, data BPS menyebut pemerintah Indonesia memberangkatkan 211.298 jamaah haji. Pada 2024, BPKH menargetkan pendaftaran haji sebanyak 385.000 orang. Namun target itu tembus menjadi 398.744 jamaah calon haji. Nilai manfaat juga tumbuh positif dan melampaui target yang tadinya sebesar 11,52 triliun rupiah menjadi 11,56 triliun rupiah. Dana haji yang dikelola tembus 171,65 triliun rupiah. Namanya lembaga bisnis itu kan harus merdeka ya kan. Tidak bisa diikat dalam suatu ikatan yang sangat ketat sehingga susah bermanuver. Dunia bisnis itu membutuhkan ruang untuk bermanuver. Kapan ruang itu kehilangan untuk bermanuver itu kan nanti konsekuensinya itu juga produktivitas ya kan. Tapi pada saat bersamaan juga tidak bisa kelonggaran itu dimaknai dengan lepas kontrolnya kita sampai nanti bisa macam-macam yang terjadi ya. Jadi memang sebagai sebuah lembaga yang profesional itu satu sisi harus terikat dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, tapi pada sisi lain juga di celah regulasi itu sendiri juga harus punya manuver-manuver. Saya kok sangat yakin ya kalau kemampuan kita itu untuk memainkan situasi ya, cerdas ya, saya yakin ya kita akan memperoleh banyak potensi keuntungan. Ya kita perlu orang-orang yang betul-betul kita anggap dia amanah untuk menjalankan itu. Di samping amanah dia juga profesional. Punya kompetensi untuk bagaimana mengembangkan dana itu. Ya itu nggak gampang juga. Jadi orang itu harus punya kemampuan untuk mengembangkan dana itu. Ya kalau mau tidur taruh di bank aja. Tapi pasti defisit. Inflasi aja kemakan sama dia. Defisit kan? Dia harus sedia invest. Nah invest sektor-sektor yang produktif, sektor-sektor yang risikonya rendah, ya harus dilakukan. Jadi pertama itu dari iuran ya, dari jemaah haji, dari efisiensi, dari kemudian pemanfaatan dari dana haji yang menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Inilah
yang menambah besarnya hasil pemanfaatan daripada dana haji yang ditabung ya. Ini kan milik jemaah kan yang belum sempat berangkat. Apalagi saat ini kan sudah hampir ada yang 20 tahun, ada 30 tahun baru bisa berangkat. Demikian besarnya dana haji ini kan harus dikelola secara baik, secara benar. Akuntabilitasnya jelas, prudent, kehati-hatian, kemudian transparan. Nah, itu yang harusnya prinsip-prinsip itu yang harus dijalankan dan itu diterjemahkan di dalam Undang-Undang BPKH. Demikian maka kelembagaan ya, yang mengelola uang tersebut tidak kemudian secara langsung diasumsikan sebagai banking system. Dia bukan lembaga bank yang mengelola investasi orang pada dasarnya. Dia juga bukan ANSI fund manager yang mengelola investasi orang. Tapi kehadiran untuk bisa diinvestasikannya karena kelembagaan tersebut. Nanti dalam istilah Arabnya disebut sahsiyah al-i'tibariyah, sahsiyah al-ma'nawiyah. Makanya BPKH kemudian berlanjut kepada diskusi selanjutnya bukan sebagai lembaga banking system, tapi non-banking system. Yang dikumpulkan oleh jamaah itu juga bukan depositori kayak bank. Dia juga non-depositori. Sehingga dia stay di posisi kelembagaan under Kementerian Agama atau under Presiden langsung melalui Kementerian Agama pada pembicaraan selanjutnya. Negara Indonesia itu negara yang religius. Bukan berdasarkan agama, tapi religius. Nah, sebagai penghormatan, pembuktian konkret Pancasila terutama sila 1 dan pasal 29 tadi UUD 1945, maka yang terkait dengan penggunaan dana haji ini, tata kelolanya, termasuk BPKH itu, kalau diumumkan setiap tahun itu, publik akan tahu, oh ini sisanya setiap tahun itu sekian. Dan ternyata betul-betul digunakan untuk semacam program berkelanjutan bagi jamaah haji yang jutaan itu di Indonesia. Pulangnya itu ada program bagaimana memerankan jamaah haji itu pada peran-peran mengembangkan kesalehan pribadi, kesalehan keluarga, menjadi kesalehan sosial. Dalam arti luas, kesalehan politik, kesalehan ekonomi, kesalehan sosial budaya. Nah, dana ini kalau bisa digunakan untuk itu bersama-sama, bukan oleh BPK saja. Bersama yang lain tadi, makanya saya sebut tadi berkali-kali, unsur masyarakat sipil itu mutlak. Jangan ada yang alergi dengan istilah masyarakat sipil itu. Ya. Itu akan trust kepada pemerintah itu semakin tinggi. Saat ini BPKH juga menginvestasikan dana haji ke sebuah unit usaha baru yang dikenal dengan nama BPKH Limited. Tentunya dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berbasis syariah dalam menginvestasikan dana umat. Tantangan terbesar untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sebenarnya kan masalah kenaikan harga, kenaikan biaya, ya kan? Kemudian kebijakan mengenai haji itu sendiri di Kerajaan Saudi. Nah, itulah sebenarnya justru yang tantangan besar untuk penyelenggaraan ibadah haji. Kami ini sebenarnya kan hanya sebagian dari penyelenggaraan ibadah haji, utamanya di keuangan. Bahwa kemudian kalau nggak ada duit, nggak ada barang, istilahnya, yaitu suatu konsekuensi logis yang harus dilakukan. Oleh karena itu, maka sebenarnya untuk bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada calon jemaah haji Indonesia, mimpi besar kita adalah kita ingin terlibat langsung di dalam ekosistem haji. Ya, dari mulai akomodasi, transportasi, catering, dan sebagainya. Itulah makanya kenapa kami mendirikan BPKH Limited. Itu sebagai wadah yang base-nya di Saudi,
dengan bentuk hukum Saudi untuk menjalankan seluruh mimpi-mimpi kita untuk bisa ultimate goals-nya adalah menstabilisasikan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita ikut terlibat tadi di dalam ekosistem haji. Kehadiran BPK Limited sebagai vehicle di luar negeri, dalam hal ini tentu di Arab Saudi sebagai target ya, salah satu target utama kita dalam menginvestasikan dana haji, ini saya pikir sebagai bagian dari memenuhi harapan orang banyak agar dana haji juga dapat berperan serta, ikut serta menginvestasikan di dalam ekosistem perhajian Indonesia khusus untuk di Mekah dan Madinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu dia hadir sebagai vehicles yang memitigasi resiko kita berinvestasi. Ya, dia bisa punya arti foreign direct investment Indonesia ke Arab Saudi. Di lain pihak gitu, dengan adanya vehicle yang berupa legal entity di Arab Saudi tentu mampu bekerja memitigasi resiko-resiko yang muncul ketika kita menginvestasikan uang kita di Arab Saudi. Jadi kehadiran BPKH Limited sebagai subsidiary BPKH ini mendasari gitu untuk kita lebih kuat lagi, lebih powerful lagi, lebih punya kemampuan, kapasitas untuk punya direct investment di Saudi Arabia, di ekosistem perhajian Indonesia.